sahabat EBT yang berbahagia, baiklah kita akan coba preteli dan memperbaiki inverter high frekuensi 2 step, di mana ada MOSFET untuk step 1 ada 6 di kiri 6 di kanan dengan menggunakan trafo ferit inti ferit. Dari trafo ferit keluarannya adalah DC arahkan oleh dioda fast dioda, ultra fast dioda, lalu di filter dengan kapasitor 470 mikro, 450 volt, ada 4 buah. Pada bagian ini bagian stack 1 di drive oleh IC ini, lalu tegangan DC akan di drive menjadi PSW oleh microcontroller dengan output optocoupler 1, optocoupler 2, optocoupler 3, optocoupler 4 untuk ke IGBT, ada 4 di bawah. Nah, kita akan coba mengecek satu persatu secara sederhana. Pertama, kita cek dulu input 48 voltnya. Oke, pertama kita posisikan multitester di ohm, ya, di ohmmeter. Lalu kita set select dioda, lambang dioda ya, kelihatan ya lambang dioda. Nah, setelah itu kita coba cek tegangan input. Jadi tegangan input ini berhubungan langsung nanti dengan MOSFET stack 1. Jadi tidak ada hubungannya dengan stack 2. Jadi untuk mencek apakah ada persoalan di stack 1, kita harus melihat tahanan dari inputnya. Posisi positif warna merah, negatif warna hitam. Kita coba dulu. Terlihat 0,6 0,7 volt ya, naik terus sampai dia sekitar 2 volt. Itu untuk pengukuran dioda, tandanya tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran di MOSFET untuk tegangan input, biasanya itu mendekati 0 volt, terjadi short circuit ya, atau hubungan singkat. Nah, kalau ini 1,5 volt berarti normal. Nah, kalau dibalik itu tidak ada sambungan sama sekali. Jadi arus positif yang masuk ke sini masih ada kontak, ada nilai resistansinya. Untuk pengukuran ohmnya tidak perlu, tetapi kita pakai dioda, pengukuran dioda saja. Jadi pengukuran dioda dia akan naik terus dari, kalau dioda kan biasanya 0,6 0,7, kalau fast dioda itu 0,3 lah paling rendah. Dia akan naik terus sampai 1,5 atau 2 volt. Itu tandanya bagian MOSFET stack 1 tidak ada masalah. Kalau disambungkan timbal balik, yang positif negatif ditukar 0 volt ya, terlihat 0 volt, lalu dibalik juga 0 volt ya.
Kalau seandainya 0 volt, kalau sekarang kan tidak. Kalau seandainya 0, itu screennya fuse untuk pengamanannya putus biasanya yang ini. Putus. Kalau putus jangan diganti screennya, tapi diperbaiki dulu. MOSFET-nya ada yang terhubung singkat biasanya. Kalau seandainya di tester ini, multitester ini untuk pengukuran diodanya timbal balik dia 0, berarti ada bocor, ada hubungan singkat atau rusak bagian MOSFET. Nah, kalau ini berarti stek 1 aman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang stek 1 aman, tidak ada hubungan singkat. Sekarang kita cek stek 2. Stek 2 berhubungan dengan dioda positif negatif kapasitor langsung ke IGBT. Jadi kita boleh mengecek persoalan stek 2 langsung di pas dioda sebelum kapasitor, yaitunya polaritas positif negatif. Kita coba dengan cara seperti tadi juga ya, dengan cara yang sama dengan yang tadi kita coba untuk Oke, sebelum memahami pengukuran di stek 2, kita lihat dulu cara pengukuran dioda pas dioda ya. Ini arah positifnya yang kiri ya, anodanya di kiri. Jadi kalau kita taruh pengukuran untuk dioda multitester, kita perhatikan polaritas positif merah, yang hitam negatif. Itu dia tidak hidup ya, tidak ada overload ya, OL full overload. Nah, kalau kita balik itu ada nilai biasanya. Nah, untuk pas dioda itu 0,3, 0,4 volt. Kalau dioda biasa itu 0,7 ya. Kalau pas dioda dia agak lebih kecil, 0,4, 0,5 volt ya. Artinya di saat kita menguji di stek 2, pada posisi digital multitester dioda itu ditaruh di polaritas di katoda atau di polaritas negatif dioda, itu harusnya ada tegangan 0,4 volt. Tapi kalau dibalik itu harus overload, bukan 0. Kalau 0 itu konslet ya, overload atau nilai tertinggi gitu. Nah, kita coba. Pertama kita taruh positif ke polaritas negatif fase dioda ya. Kita perhatikan yang polaritas negatif yang merah, yang multitester hitam ke positif, itu pas dioda biasanya 0,3, 0,4. Nah, ini 0,26 ya, 0,26 ada kemungkinan baik ya. Namun untuk menyatakan dia baik atau tidak, kita balik gitu. Kita balik, itu nilainya harus di atas 0,2. Di atas 2 volt ya, atau maksimum overload. Tapi kalau di bawah 2 volt itu terjadi hubungan singkat. Nah, ini 0,26 volt. Sama dia dengan yang dibalik tadi. Sama dia ya. Dibalik pun sama. Seharusnya tidak sama. Kalau dia dibalik ada nilai juga, itu berarti setelahnya ada persoalan. Yang setelah dioda ini adalah rangkaian setelah dioda
ultrafast ini adalah kapasitor dan IGBT. IGBT untuk menjadikan tegangan AC, tegangan listrik yang didrive oleh SPWM-nya. SPWM-nya di sini kita lihat ada IC di bawah ini ya. Ini drivernya. Nah, ini final untuk ke basis atau gate dari IGBT-nya. Ada 4. Jadi terisolasi dengan optocoupler. Ini optocoupler ini. Autocoupler ya. A316. Ada 4 autocoupler. Kalau ini bagian power supply dari untuk mengaktifkan SPWM-nya. Nah, berarti kita sudah tahu titik persoalannya adalah di IGBT. Nah, IGBT-nya ada di bawah. Ini dia 1, 2, 3, 4. Untuk membukanya kita harus bongkar semua. Bongkar semua mainboard ini. Bongkar semua, kita ganti. Kita cek dulu mana yang jebol. Idealnya ya bagusnya diganti semua, karena kadang-kadang barang baru dengan barang lama itu, apalagi nomor serinya berbeda, walaupun fungsinya sama, arus dan tegangannya sama, itu belum tentu ya, belum tentu bagus. Jadi sebaiknya IGBT-nya diganti semua biar aman. Ya, kita bongkar ya. Oke, pertama kita lepas dulu baiklah, kita bongkar semua baut dari MOSFET, karena ini harus dibongkar semua. Kita cek IGBT-nya satu persatu ya. Posisinya ohmmeter, ambil di dioda lagi, posisi dioda ya, posisi dioda. Cara mencek IGBT ini itu dengan multitester, dengan sambungan dioda tester. Kalau IGBT kan masih seperti transistor, basis kolektor emitor ya sesungguhnya. Jadi kalau kita taruh ke merah ini ke kolektor, ke emitor, harusnya OL ya. Ini ke sini OL. Nah, ini 0,004 volt, berarti short ya. Artinya
di dalamnya terjadi hubungan singkat, berarti ini rusak. Yang ini rusak. Dan yang ini C dengan E. Ketikkan 1,938. Kalau kita balik itu 0,3. 0,3. Kalau yang ini IGBT itu yang berarti ini sudah ada kebocoran ya antara kolektor dengan emitor, itu mestinya OL. Ini sudah ada bocoran di dalam, berarti ini rusak juga. Yang ini, nah ini bagus nih. Kalau dibalik dia baru hidup 0,4. Ada dioda di dalam, dioda blok ya, blocking dioda. Kalau dibalik dia harus OL. Begitu juga dari basis nggak ada sambungan sama sekali untuk sambungan diodanya, dioda tester ya, nggak ada sambungan dari basis. Berarti ini oke, ini bagus, satu di bagus. Yang ini lagi kita cek OL, dibalik ada nilai sekitar 0,4. Sementara dari basis ke kolektor emitor itu tidak boleh ada sambungan dioda. OL semua ya, berarti ini bagus. Yang ini bagus, masih kondisi baik. Yang ini sudah rusak. Jadi dua rusak, dua baik. Oke, kita ganti IGBT-nya. Kita ganti 2 atau sebaiknya ganti 4. Ganti 4 boleh, ganti 4. Ganti 2 juga nggak apa-apa. Ganti 2 nggak apa-apa. Ini masih bagus. Tapi ini sudah tidak sama apanya nih, kodenya. MOSFET ini kodenya yang baru ini adalah ini. Kodenya 75T65. Berarti IGBT dengan arus 75 ampere maksimum. Kemampuannya 75 ampere. Sementara tegangan maksimumnya adalah 650 volt. Jadi biasanya di stek 2 itu tegangannya sekitar 400 volt ya. 400 volt. Jadi dia kemampuannya 650. Sementara arusnya maksimum dia mampu 75 ampere. Satu. Ya, kalau hitungan daya karena IGBT-nya tersambung H break, berarti untuk hitungannya cuma satu ini. Kalau kita ambil continuous current katakanlah 40 ampere, berarti 40 kali 220, berarti sekitar 8000 watt maksimalnya. Kembali kita pastikan bahwa MOSFET-nya kencang semua.
Langkah selanjutnya kita cek apakah ada hubungan singkat kolektor MOSFET ke body ya. Kita pakai ohm. Taruh satu ke body. Oke, kita lanjut, kita coba kita uji dengan baterai 4 seri 48 volt ya. Ini pakai kabel kecil aja dulu karena bebannya kita tes hanya beban solder. Sekarang kita coba hidupkan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lampu optokoplernya sudah hidup keempat-empatnya ya. Tandanya SPWM-nya sedang bekerja. Sekarang kita cek tegangan AC. Tegangan AC-nya ya, 224 dengan AC-nya, listriknya. Ini solder, kita tes solder, sudah hidup ya, soldernya sudah hidup. Nah, sekarang kita cek tegangan stek 1 DC-nya berapa. DC-nya kita cek berapa. Itu tegangan DC stek 1 413 ya, 413 stabil. Alhamdulillah, ini sudah dinyatakan oke. Inverter 6000 watt continuous 3000 watt dengan high frekuensi. Stek 1 tegangannya 413 volt DC, sementara stek 2 tegangannya 224. Demikian dari saya untuk model-model inverter, bagaimana memperbaiki inverter yang model lain nanti akan saya posting, karena dalam waktu dekat saya akan perbaiki 4 inverter low frekuensi 6000 watt kali 4, itu PLTS terpusat di tembak petir ya.
Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Silakan subscribe channel saya agar sahabat-sahabat EBT tidak ketinggalan informasi bagaimana cara memperbaiki inverter kelas tinggi ya. Ini inverter kalau dibebani continuous ini bisa 3000 watt nih. Ini model lama SPWM nya. SPWM nya model lama, ada lampu indikator bahwa sedang men-trigger IGBT. Ada 4 lampu di sini. Lampu. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.